ing rasa ati bisa menehake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna ingkang minulya, sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah berbagi kaweruh pangertenan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kaweruh pangertenan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah lan tansah tresna setya berbagi pengalaman laku nindakaken wahyu panca gaib, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, laku kunci lan inggih khusus ugi tansah berbagi kawruh pengertian lan pengalaman laku nindakaken panca laku ngawurip ihsan lan wabil khusus paling utama inggih menika berbagi kawruh pangertian lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Lajeng kados janjinipun Koko ing salebetipun taun enggal warsa 2021 menika Koko badhe ngaturaken malih memenuhi permintaan yang banyak untuk disampaikan ulang babagan kaweruh pangerten dan pengalaman laku nindakaken laku kasampurnan urip inggih menika laku wahyu panca gaib, laku kumpul nunggal suci utawi laku kunci dalam bentuk bahasa Indonesia. Tetapi Koko mohon untuk dimaafkan apabila nanti bahasanya juga masih tetap compar campur karena agak sedikit nemui hambatan kalau melulu bahasa Indonesia, juga sebaliknya kalau melulu bahasa Jawa juga ada hambatan. Jadi mohon dimaklumi Koko menyampaikan agak masih ada campuran Jawa dan Indonesianya. Tetapi yang paling afdol, paling utama bahwa Koko akan membagikan kembali dengan cara yang lebih efektif semua yang Koko pernah sampaikan babagan kaweruh pangertenan dan pengalaman laku kumpul nunggal suci yang sudah Koko amalkan mulai 2004 ngantos semakin. Mugia semoga apa yang Koko sampaikan, bagikan ini tetap bisa menjadikan nambahi wawasan, nambahi pangerten, nambahi kawrulan, saling urip-urup, saling gosok ginosok dan saling melengkapi pangerten kawruh juga pengalaman sehingga mencapai pemahaman yang lebih sempurna. Dan yang paling utama semoga apa yang Koko sampaikan tetap bisa neteskan atau menghasilkan manfaat migunolan mahanani untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam konstelasi laku kasampurnan urip inggih menika laku kumpul nunggal suci utawi kunci. Para sutresna ingkang minulya, kados biasanipun menawi badhe mimpitik monggo kita sesarengan ngresapaken Fadilatul Fatihah utawi Umul Quran, Umul Kitab, supaya apa? Dengan Fadilah Fatihah ini, bahasan yang akan kita sampaikan ini tetap mendapatkan hidayah atau petunjuk langsung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Ingkang Maha Suci. Dan setelah Fatihah nanti ditutup dengan meresapkan kunci bersama. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Monggo langsung dilajengaken sesarengan ngresapaken kunci sesarengan. Mugia tansah kita jinangkungan pangestunipun Rama sehingga apa yang kita bahas ini juga tetap memberikan manfaat migunani dan mahanani dumateng gesang kita sekeluarga. Monggo kita wiwiti. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datalah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anjirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken sesarengan kala wau inggih menika ingkang pertama ngresapaken ngagem Fatihah keranten kula kukuh menika senaosa penghayat lampah kasempurnan urip utawi penghayat laku kumpul nunggal suci kukuh menika keyakinan agamanipun hakul yakin Islam pramila kegah miwiti segala sesuatu kelawan Fatihah. Lan kelanten ingkang kaangka kalih kukuh menika inggih penghayat laku kasampurnan urip utawi laku kumpul nunggal suci pramila miwiti bahasan yang berkaitan dengan laku kasampurnan urip kukuh kedah ngresapaken miwitina kelawan ngresapaken kunci supados napa sedayana kawengku dening Gusti Allah Gusti ingkang Maha Esa inggih menika Gusti ingkang Maha Suci. Sehingga hasilipun napa mawon bahasan kita tetap saged jinangkungan petunjuk langsung saking Gusti ingkang Maha Suci saged manfaat guna lan mahanani hasilipun. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita wiwiti kemawon bahasan kita dalam episode yang kedua di tahun 2022 ini. Yang pertama kemarin kuku sampun aturaken inggih menika kelawan tema laku kasampurnan urip utawi laku kunci kumpul nunggal suci dalam subtema pangerten dasar asumsi 01. Nah, sak menika sampun kedah dilajengaken pangerten dasar asumsi 02. Dados dalam memahami untuk persiapan laku kumpul nunggal suci atau laku kasampurnan urip atau laku wahyu panca gaib ini minimal kita harus sudah memahami pangertian dasar satu dulu yang sudah kuku sampaikan yang kemarin, yang kesimpulannya bahwa laku kunci itu adalah laku yang mahardika atau laku merdeka. Artosipun kunci ini bukan merupakan agama baru. Artinya apa? Semua penghayat kunci itu bebas dari pemeluk agama apapun boleh menjalankan laku kunci ini. Jadi ditegaskan bahwa pengertian pertama yang harus kita sadari kunci ini bukan ajaran agama baru. Dan yang kedua kunci ini juga bukan merupakan ajaran kebatinan. Karena menurut dawuhipun Rama kunci ini bukan merupakan ilmu kebatinan karena kunci laku kunci ini sudah bukan laku ngumpulake ono utawi bukan lagi lakunya sekedar orang yang melek. Kalau laku yang ngumpulake ono maka lenggai ada di sir yaitu lakunya orang melek. Sebab kedua-duanya laku tersebut masih kalebu laku esek ngumpul koi ono atau ngumpul laku yang masih mengumpulkan ada dan adanya itu akan ketemu kalau setelah tahu utawi weruh. Tetapi kalau laku kunci ini laku yang fokusnya akan kita bahas yang edisi pangertian dasar yang kedua ini apa bahasan subtema yang harus kita pahami atau sebagai pengertian dasar kedua yaitu sudah laku manunggal bukan ngumpulake ono ada lagi. Yang ketiga bahwa yang harus kita simpulkan bahwa laku kunci ini juga bukan merupakan lakunya partai atau kunci ini bukan partai politik sehingga apa
laku kunci ini boleh dilakukan oleh semua orang yang mengikuti partai apapun, dari partai apapun, golongan apapun. Karena kalau laku ini dijadikan lakunya orang partai, berarti laku kunci lah sama seperti lakunya partai yang ujung-ujungnya adalah kekuasaan, adalah targetnya atau kepentingan yang jadi prioritasnya. Laku kunci tidak seperti itu, targetnya nanti adalah laku manunggal. Kesimpulan yang keempat dari yang sudah Koko sampaikan di edisi 001 adalah laku kunci ini juga bukan lakunya organisasi. Karena menurut dawuhnya Romo, kalau laku kunci itu dipodokno kalau lagu organisasi, maka laku kunci ini paling goleki struktur utawa membentuk struktur, mencari bentuk atau mencari tujuannya masih dicari secara bersama-sama. Nah, laku kunci ini sudah ada tujuannya apa? Adalah manunggal yang menjadi tema pada bahasan 00 kali atau 002 ini. Para sutresna ingkang minulya, lalu berikutnya kesimpulan kelima, laku kunci itu juga bukan merupakan lakunya golongan atau kelompok. Artinya apa? Dawuhipun Romo, kalau laku kunci dipadakno karo lakune golongan atau kelompok, berarti sik ngumpul-ngumpulno, metak-metakno, bedak-bedakno, digolong-golongno, tujuannya iki tujuannya iki, tadi masih mengelompok-ngelompokkan. Dan laku kunci tidak, tujuannya jelas adalah manunggal. Nah, manunggal kayak apa nanti lah Koko akan sampaikan di bahasan 002 ini. Jadi kesimpulan apa yang Koko sampaikan di bahasan 001 yang kemarin, laku kunci itu tegas seperti dawuhnya Romo, mahardika, artinya bebas, artinya merdeka, tidak terikat oleh agama apapun, partai apapun, kelompok apapun, golongan apapun. Itu yang dimaksud pengertian bebas atau mardika pertama. Pengertian bebas dan mahardika yang kedua adalah laku kunci ini adalah laku pribadi. Artinya apa? Laku antara penghayat yang satu dan penghayat yang lainnya tidak mungkin hasilnya sama. Meskipun lakunya sama, yang diunekno sama, hasilnya tetap berbeda. Contoh bukti cethoipun, kalau kita pakai contohnya Kukuh ini mau berangkat makarya, tapi teman Kukuh yang lainnya kadang yang sama juga makarya sami wonten Surabaya, paminipun tindakipun badhe bareng. Lah mau berangkat tuh sama-sama mijil. Mijil apa? Mijil kangge tumindakipun raga badhe makarya. Nah, tapi hasilnya mungkin tidak sama. Kuku mungkin mendapat jawaban, aja berangkat sik kok, enten ana 2 menit engkas. Soalnya apa? Iki kok kemungkinan bisa penuh utawa kendaraan yang angel. Lajeng kadang yang lainnya yang laku sama, hasilnya mijilnya wis nang berangkat toh, soalnya kok kesuwen kok selak udan. Nah, itu bukti bahwa laku kunci adalah mahardika dalam pengertian yang kedua, laku pribadi. Meskipun unten-unannya mijilnya sama, sama-sama untuk berangkat makarya, hasil yang diperoleh tidak sama. Artinya apa? Ketika kita sudah menyaring laku itu dengan laku manunggal, dan nanti manunggalnya nanti Kuko terangkan dalam bahasan ini, maka yang terjadi apa yang kita lakukan, semua informasi itu berasal dari yang maha hidup, yang maha menghidupi, yang maha memberi kehidupan. Sudah bukan dari manusia kita atau hidup kita yang dari jagat kecil kita yang masih kemomoran dengan nafsu, kemomoran angen-angen, dan kemomoran budi pakerti dan poncotriya. Itulah inti dari laku kunci kasampurnan urip. Jadi di bahasan 001, semua penghayat laku kunci harus memahami pengertian dasar pertama ini,
bahwa lagu kunci bukan merupakan lagu agama baru, bahwa lagu kunci bukan lagunya orang partai ataupun orang politik, jadi tidak ada kaitan untuk ideologi-ideologi yang baru, dan lagu kunci bukan lagunya orang-orang organisasi, kelompok, dan golongan. Sehingga lagu kunci adalah lagu Mahardika dalam pengertian pertama, bebas, dan pengertian kedua, hasilnya secara pribadi. Seperti itu tadi. Para sutrisno ingkang minulya, mari kita lanjutkan bahwa sebelum kita menginjak untuk bahasan pemahaman pangertian dasar yang kedua atau manunggal, kita harus wajib tahu sangkan paraning dumadi kita. Asal usul bahan dasar kita dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa itu dari apa saja, dan fungsinya apa saja, dan menimbulkan apa saja, kita harus paham. Kalau kita tidak paham itu, tidak mengerti itu, kita kurang awas, kurang teliti dalam menyifati itu, sehingga kelakuan kita tetap hanya menuruti hawa nafsu, ratu teluh, angen-angen, budi pakerti, dan ponco driya kita. Tetapi kita tidak bisa menunggalkan dengan yang maha hidup, sifatnya yang maha hidup. Itulah informasi yang harus kita manunggalkan dalam tindak dan laku kita. Para sutrisno ingkang minulya, ngapunten koko tasik kaku antara mari basa Indonesia basa Jawa, jadi mohon dimaklumi. Yang penting bisa dipahami dan bisa dicerna baik kaweruh dan pangertennya, dan mudah-mudahan tetap membawakan manfaat. Makanya dalam pemahaman setelah pangertian dasar pertama kita paham, pasti pertanyaannya, bagaimana kita ini selanjutnya lagu kunci? Para sutrisno ingkang minulya, bahwa yang harus kita pahami dalam hidup kita ini, raga kita ini, bahan dasarnya, pembuatannya itu ada 4 unsur, para sutrisno. Yang pertama, unsur yang bisa membentuk raga kita itu adalah banyu atau saripati netoyo atau air. Jadi sari-sarinya air. Kita terbuat dari sari-sarinya air, salah satu unsurnya. Dan dari bukti ilmu pengetahuan dan teknologi biologi bahwa menegaskan memang bagian terbesar unsur dari tubuh kita adalah air atau cairan, lebih dari 60%. Kemudian unsur bahan dasar pembentuk raga kita yang kedua adalah saripatinya bumi, sari-sarinya lemah. Jadi lemah itu bisa menimbulkan tetukulan, dan tetukulan itu yang kita makan, mulai beras, tumbuh-tumbuhan, dan kemudian sato galak yang makannya juga, sato hewan yang makannya dari bumi maupun dari alam laut, dan juga ada dalam alam udara, burung-burung dan sebagainya. Jadi ya unsur kedua yang jadi bahan dasar terciptanya raga kita adalah saripati bumi utawi tanah. Dan yang ketiga, unsur yang bahan dasar terciptanya raga kita ada sari-sarinya angin atau hawa. Dan sari-sarinya angin atau hawa ini terbentuk menjadi nafas kita. Coba bayangkan kalau bahan dasar pembentuk raga kita dari angin ini tidak digratiskan gitu, bagaimana kita cara memenuhinya ya. Nah, dari pemahaman kesadaran ini makanya nanti kita akan mengerucut kepada kesadaran inti dari kehidupan manunggal, inti dari kehidupan kasampurnan urip itu adalah manunggal itu sendiri. Apa itu nanti kita bahas berikutnya. Sekarang yang keempat, unsur yang menjadikan raga kita adalah yang terakhir, ya adalah yang keempat, adalah unsur sari-sarinya api utawi geni. Nah, sari-sarinya api atau geni ini nanti membentuk darah kita, getih kita. Nah,
ini kita akan menginjak pada asumsi atau pengertian dasar yang berikutnya. Setelah kita paham asal-usul kita dari 4 bahan-bahan saripati ini, kita harus memahami di samping ini membentuk raga, nanti saripati-saripati ini juga berfungsi juga memfungsikan menghidupkan nafsu-nafsu kita. Para sutresna ing wanulya, dari nafsu anasir air utawi wujud banyu tadi itu merupakan bahan dasar yang terbesar pada diri kita. Tetapi dari anasir air ini juga melahirkan nafsu yang namanya nafsu mutmainah atau nafsu yang tertua. Ini dilambangkan dengan warna putih auranya, pintunya atau pelawangannya lewat hidung atau pembau atau untuk nafas, dan tempatnya dunungnya ada di jantung. Para sutresna ingkang minulya, dados dalam anasir ingkang pertama kalau wau dari unsur toya utawa banyu itu melahirkan, memungsikan, menghidupkan nafsu namanya mutmainah. Aura warnanya berwarna putih, lewat lawangannya atau pintunya melalui hidung atau pembau atau nafas, dan tempatnya ada di jantung. Dan dunungnya posisinya ada di susu sebelah kiri, di bawah 2 jari ke bawah, agak menengah 2 jari, dan disitulah letaknya hati sanubari. Makanya nafsu ini disebut nafsu paling tua, dan nafsu ini meskipun halus tetap ini sifatnya nafsu sehingga akhirnya tetap menyesatkan. Apa buktinya? Nah, ketika kita tertarik benar-benar aroma yang paling harum sekalipun ya, tetapi masih kita bisa belum melihat, terus kita kok koyo ono ambu wah enak banget. Ternyata saat kita temui, loh iku namung terasi. Nah, tapi terasi terkadang kalau digoreng, dijadikan masakan itu enak. Artinya apa? Antara kenyataan bentuknya nggak menarik, tetapi kalau dirasakan itu ada fungsinya. Nah, ini tetap kasebutlah nafsu. Tapi contoh berikutnya, laku kunci itu laku yang menunggal suci atau ngumpulake menunggalkan kesucian-kesucian utawi kasampurnan urip. Ya kan? Jadi laku kunci itu kan laku untuk kasampurnan urip atau mengumpulkan semua kesucian. Nah, nafas ini ternyata meskipun halus ini, kita juga tidak terasa loh bahwa kita ini sendiri sudah terkelengkek dari nafsu mutmainah ini. Buktinya para kadang satu sama lain, meskipun kita itu setujuan, tapi kadang-kadang kalau kumpul itu kita perbedaan sedikit bisa menimbulkan keretaan dalam suatu pergaulan. Keakuannya malah muncul, suka berdekat bahkan berebutan benar. Yang paling mencolok kalau kita menjalankan Novemberan di Purworejo, lah di sana juga ada semacam seperti kelompok-kelompok. Akhirnya cara merayakan Novemberan juga tidak sama, seperti ada kubu-kubu yang berbeda. Ini buktinya bahwa nafsu mutmainah itu meskipun asalnya dari anasir banyu, tetapi tetap bisa menghanyutkan kita lupa bahwa itu sudah melakukan tindakan yang luput. Nah, moga-moga dengan kesadaran pengertian dan kaweruh ini kita semua nanti bisa guyub rukun dan tidak rebutan benar tapi kita rebutan salah. Kenapa begitu? Kalau kita rebutan benar, pasti nanti yang kelihatan adalah salahnya. Tapi kalau kita berebut untuk berebutan salah, nanti akan muncul bahwa kebenarannya itu yang akan menyeruak. Para sutrisno ingkang minulya, mari kita lanjutkan pada anasir yang kedua, yaitu anasir saripatinya bumi ini
juga sekaligus akan melahirkan, membentuk nafsu yang kedua, yaitu sebutannya nafsu aluwama. Orang-orang menyebut bahwa ini sedulur papat. Sedulur papat yang kedua, di samping pemahaman kakang kawa adi ari-ari, getih lan puser, tetapi dalam dimensi nafsia ini disebut aluwama. Aluwama ini nafsu yang mengajak untuk memuaskan isi perut saja, utawi waduk saja, utawi makanan minuman yang berkaitan dengan ngiseni weteng. Makanya kalau kita terbelenggu oleh nafsu aluwamah yang asalnya dari sari-sari pati bumi ini, kita biasanya tidak paham, pokoknya nyari rezeki, gak peduliku halal haram, api orai diemplok wae. Sehingga adalah istilah korupsi dan seterusnya, menipu dan seterusnya, memanipulasi dan seterusnya, ngentit dan seterusnya, dan lain-lain seperti itu adalah contoh bujukan dari nafsu aluwama yang berasal dari saripati bumi utawi lemah. Warnanya hitam, pelambangan auranya. Pintunya ada di mulut utawi tutuk utawi cangkem. Dunung atau tempatnya ada di perut atau waduk. Makanya kalau orang yang terlelep dalam nafsu aluwamah ini, dia akan selalu menguja pemuasan waduknya saja atau isi perut tetok sing dipikir. Warnanya hitam, karena hitam itu juga bisa melambangkan dua warna, dua, satu keabadian, satu ya itu tadi kegelapan. Pramila, biasanya orang salah jalan itu terbiasa dari pintunya mulut atau cangkem, omongannya elek, mitnan, nuduhan dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerusakan tumindak luput yang paling parah. Dan inilah wataknya nafsu aluwamah atau yang dari anasir bumi. Para sutrisno ingkang minulya, kita lanjutkan yang ketiga, nafsu dari anasir saripatinya angin utawi hawa utawi udara yang ketiga. Dan nafsu ini terlahir dari anasir, terbentuknya raga kita dari unsur angin utawi udara utawi hawa. Kategori nafsu yang ketiga. Ini fungsinya untuk menghidupkan daya perannya mata atau netro. Jadi lawangnya pintunya dari mata, melihat sesuatu biar apapun di dunia ini kita tertarik, akhirnya kelelep untuk ingin memiliki. Nah, nafsu ini disebut nafsu sufia yang berasal dari unsur angin atau udara atau hawa. Pintunya lewat mata, kita melihat apapun, kalau biar ketertarik, kita ingin memiliki, tak peduli caranya apa, pokoknya ingin memiliki lah. Akhirnya menimbulkan sirik, dengki, tamak, lobak, serakah, dan seterusnya. Intinya serba negatif thinking itu adalah nafsu sufiyah ini yang berasal dari aura terbentuknya raga kita dari unsur angin utawi udara. Yang keempat atau yang terakhir, dari anasir api utawi geni, ini mewujudkan, menjadikan terfungsinya nafsu amarah, sebutannya nafsu amarah. Wujudnya ini getih atau darah, makanya dilambangkan auranya merah. Nah, pintunya ini dari telinga, tempatnya ada di paru-paru atau dada. Makanya orang yang mudah kelelep nafsu amarah ini mendengar cerita wadulan titik, wes gak usah diolah, langsung muring-muring lalek, muring-muring dodone koyok megap-megap sesek, itu tandanya dia dikuasai nafsu amarah atau dari unsur api geni ini. Mudah terbakar, mudah marah, mudah emosi dan seterusnya, dikit-dikit marah. Dan watak nafsu ini bisa bengis dan kejam karena apa? Dasarnya dari kemarahan. Maka dari itu, barang siapapun nanti kalau sudah memahami bahwa tubuh kita ini dibuat dari 4 anasir tapi sekaligus melahirkan 4 nafsu, maka kita punya kesadaran bagaimana menunggalkan antara
nafsu ini supaya tidak menjadi liar, sehingga dayanya dari daya yang maha hidup dimanunggalkan. Nah, laku kita akhirnya laku yang bukan tumindak luput tapi laku suci. Itu tujuan utamanya. Jadi para sutresna ingkang mulya, pemahaman bahwa laku ngawurip kasampurnan atau laku kumpul nunggal suci ini, dasar yang kedua harus kita memahami sangkan paran atau asal usul kita supaya kita tahu dumadinya itu fungsinya tujuan gaya apa. Setelah kita juga sudah memahami ini asal usul kita itu dari apa dan bisa melahirkan nafsu apa saja, maka kita harus punya kewaspadaan. Kita mulai masuki pada tema yang kedua atau episode yang kedua ini, yaitu tema yang harus kita pahami, manunggal. Manunggal adalah tujuan laku kasampurnan urip ini. Lalu apa itu manunggal dalam pengertian konstelasi laku kasampurnan urip atau konstelasi kumpul nunggal suci atau kunci ini? Para sutresna ingkang manulya, dimanapun panjenengan berada, monggo kita wigatosi, kita noto niat malih, jernihaken penggalih malih, dan menghaluskan rasa jati kita lagi. Konsep manunggal ini penting bagi penghayat laku kasampurnan urip atau bagi penghayat laku kumpul nunggal suci ini. Kan apa? Ini memang yang utama yang harus kita jangkau. Adapun dasar yang sudah diberikan arahan dari petunjuk dari dawuhipun Rama Semana bahwa manunggal itu adalah kuko basa Jawa rumiyin mangke kuko terjemahkan bahasa Indonesia nggih supados tahu dawuh aslinya. Pangerten manunggal menika menurut dawuhipun Rama Semana ora nganyar-nganyari, wiwit biyen wis dimangerteni, sebetulnya sudah dimangerteni lan wis ana bedane. Lek biyen niku mung dadi tekan ular-ular, samengko dadi krasa, senajan mengkono akeh kadang sing ora bisa durung ngerti lungguh manunggal kuwi. Atosipun menawi di bahasa Indonesia kan manunggal itu adalah bukan memperbaru-barui atau duduk nganyar-nganyari, yang artinya memperbaru-barui itu seperti mengada-adakan, bahwa manunggal itu sejak dulu itu sebetulnya sudah ada pengertiannya, tetapi bedanya kalau dahulu hanya berhenti sampai pada istilah atau bahasan-bahasan saja, berikutnya baru terasa atau disadari. Meskipun begitu, pengertian manunggal itu banyak kadang yang belum mengerti hakikatnya itu apa. Padahal ini esensinya yang harus dipahami dan dijalankan. Kalau kita sudah bisa manunggal dalam konstelasi yang benar-benar secara hakiki yang dimaksudkan, maka kita tidak akan kemingsun. Nah, yang kelihatan untuk saat ini dengan kata manunggal ini pemahamannya masih pemahaman yang kemingsun, sehingga letter dipahami kita itu manunggal dadi siji, mulai datnya, asmonya, sifatnya maupun afalnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tidak salah sama sekali. Nah, lalu bagaimana yang semestinya para sutresna ingkang minulya? Mohon izin kuko medar pelan-pelan supaya kita paham dengan tidak meleset seperti yang dimaksudkan, supaya kita tidak sampai ketok-ketok bener tapi hakikatnya malah melear. Itu jangan sampai terjadi. Para sutresna ingkang minulya, jadi pertanyaannya yang harus kita jawab, bagaimana sebetulnya istilah dan kalimat saya mau manunggal? Lah, itu manunggal kelawan atau dengan siapa? Dan lalu yang manunggalkan itu siapa? Itu harus kita bisa tahu, menemukan jawabannya. Rama nate negesaken mendawuh bahwa saya manunggal itu artinya urip dalam huruf kecil, tulisannya huruf kecil semua. Manunggal atau urip yang ada dalam diri
jagat kecil manusia, masing manusia itu kan ada kedunungan hidup, atau artinya hidup di mikrokosmosnya atau tubuh diri manusia itu ada kehidupan atau witing urip. Dan hidup yang ada dalam jagat kecil manusia itu manunggal dengan hidup dalam tulisan huruf besar, yang artinya kalau hidup ditulis dalam huruf besar adalah ini hidupnya yang maha hidup, hidupnya yang menghidupi semua yang ada dalam kehidupan, atau dalam bahasa simpelnya adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Jadi dalam pengertian manunggal itu secara simpel adalah hidup yang ada di diri kita, hidup kecil kita. Jadi manusia itu kan diberi hidup. Nah, hidup ini supaya kita toto langsung benar-benar tidak akan melakukan kesalahan, harus bisa manunggal dengan sifat hidup dari yang maha hidup yang menghidupi apapun yang hidup. Saged dipahami menika? Kalimatnya sebetulnya tidak sulit, hanya saja koyokane kok podo koyok ono uas sumelange meragukan atau membingungake. Padahal tidak, intinya hidup pada diri masing-masing manusia itu disebut hidup dalam tulisan huruf kecil semua atau hidup pribadi manusia yang belum kita menyadari bahwa hidup sesungguhnya butuh kesadaran. Kesadaran apa? Semua yang menghidupi kita itu berasal dari yang maha hidup. Nah, kalau kita sudah menyadari dan bisa menjalankan, itu berarti kita sudah manunggal hidup kecil kita dengan manunggal dengan hidup yang diberikan oleh yang maha hidup atau yang menghidupi segala yang hidup itu sendiri. Jadi pengertian dasarnya, kalau kita laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci, jangan keburu-buru oleh unen kunci langsung dijalani tanpa diweruhi, dimengerteni, dipahami. Nanti hasilnya jauh dari kita bisa menuju kata manunggal ini tadi. Kita nanti bingung, manunggal itu ya apa? Lah nanti pengertian berikutnya masih ada, pengertian dasar berikutnya. Koko akan juga sampaikan supaya apa? Saat kita sudah pegang unen kunci, kita menjalankan itu karek ngempak no jelek, manunggal none esok karek wes karek ngempak no, ibarat apa? Kita beli meja yang sudah bisa bongkar muat tinggal masang tok lah, itu nggak mungkin akan salah kan, karena apa, memahami oh iki dhisik sikile dhisik dipasang, contohnya kayak gitu. Nah seperti inilah kalau kita mau laku wahyu ponco gaib, laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci, supaya kita tidak salah dan tersesat kemingsone sing metu, sehingga pada hasilnya laku ini hanya laku untuk sampurno, laku untuk suci, bukan laku untuk pamer kemengsun, pamer kebenaran, nyalahna liya. Para sutrisna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, kita dimintai ketegasan. Babakan lenggah tembung manunggal atau babakan hakikat maksudipun manunggal itu apa? Kalimat lenggah kelawan apa podo kalau kalimat yang saat ini sakral gampang diucapkan dengan cara yang kemingsun, lenggahe kawula marang Gusti. Lah menurut ngendikanipun Rama, jawabipun bisa wae. Lah jawaban bisa wae itu sama seperti jawaban bisa saja. Lah jawaban bisa saja itu bukan jawaban yang absolut. Artinya itu masih jawaban yang bersifat subjektif. Artinya bisa iya, bisa tidak. Lah, yang supaya tidak bisa iya, bisa tidak, tapi bisa yang semestinya itu ya apa? Nah, berikut mari kita pahami dawuhipun Rama. Kalau kita memahami manunggali kawula marang Gusti yang dimaksud kemanunggalan laku kasampurnan urip, bisa saja, tetapi kita harus paham artinya pun apa. Memang di situ antara hidup di jagat kecilnya manusia harus benar-benar bisa manunggal dengan hidup dari maha hidup yang diberikan oleh maha yang menghidupi siapapun yang hidup dan maha yang menghidupkan siapapun yang hidup.
Artinya harus menempuh proses-proses yang pernah ditempuh. Ditempuh dalam apa? Memahami hakikat manunggalnya itu tadi. Bagaimana itu kejelasannya? Kata manunggal ini kan satu kata. Tetapi kalau kita ingin pembuktian harus benar-benar melalui prosesnya. Prosesnya manunggal itu apa? Kita harus paham kawruhnya, pengertiannya, hakikatnya, dan dijalankan. Sehingga akhirnya kalau kita mempunyai pemikiran agak kemingsung, agak ndakik tadi, manunggal itu sama seperti manunggaling kawula ing Gusti dalam konteks yang tidak ada batasannya. Nah, itu berarti kita sulit menjangkau ke sana. Kenapa demikian? Kok menegaskan sulit. Siapapun yang masih statusnya sebagai kadang bahkan putra Rama atau sinebut bapa pun itu masih belum bisa. Kuku nanti ngaturaken bahwa manusia itu tingkatannya hanya 5. Satu, sinebut uang utawa tiang. Nah, yang kedua, artinya uang itu uang umum, tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tidak memahami apa-apa. Tapi tingkatan yang kedua kita sudah disebut manusia. Manusia artinya apa? Menungso sudah mulai memanunggalkan beberapa pengertian yang hakiki. Nah, ini diakhiri dengan sebutan kita bisa berhasil sebagai sebut satria atau wanita wanita. Dan yang ketiga, kita bisa disebut putra. Artinya apa? Pupute rasa. Jadi rasa kita sudah mulai terproses dengan khusus. Nah, itu ditandai akhirnya kita memiliki asmonya roh, asmonya jiwa kita, asmonya sukmo kita. Dan asmo itu sesungguhnya tidak boleh sama satu dengan yang lain. Nah, yang keempat baru kita bisa menjangkau proses rama utawi rasa yang manunggal. Nah, ini benar-benar lengga. Artinya lengga, semua proses tingkah laku kehidupan kita selalu melalui proses manunggal. Manunggal apa? Karepe Poncodriya, karepe angen-angen, karepe budi pakerti kudu dilerem dipateni. Sing diuripna iku karepe Sang Maha Suci, yang Maha Hidup, yang Maha memberikan kehidupan kepada kita. Yaitu apa? Lenggahnya ada di rasa. Nah, ketika karep-karepnya dari semua anasir nafsu itu sudah kita bunuh, sehingga yang muncul adalah karep-karep dari yang kehendaknya yang maha hidup untuk kita. Nah, disitulah kebenaran manunggal itu tercapai. Nah, itulah proses yang harus dipahami kalau kita benar-benar menggunakan istilah daki manunggaling kawula ing Gusti. Tapi sesungguhnya saran kukuh jangan memilih pengertian yang itu. Karena kita itu terlalu daki. Kita ini loh hanya penghayat, pengikut, pengamal, atau umat. Beda kalau Rama Semono, beliau ini kan penompo wahyu. Jadi dalam memahami, mengucapkan manunggaling kawula ing Gusti, beliau sudah melakukan prosesnya, sudah ada pembuktiannya. Kalau kita hanya pengikut, insya Allah tidak bisa mencapai itu. Bisa manunggalkan rasa itu ada sudah sempurna. Karena apa? Kita loh bukan pinile, kita hanya penghayat, pengikut, pelaku, pengamal. Jadi dalam konstelasi ini kok menegaskan, mari kita sama-sama mawas diri, saling eling-eling, saling saling menyarankan, saling mengingatkan bahwa nggak usah kita terlalu beraku-aku berlebihan, berhandai-handai aku, rumongso, kemensun, dan seterusnya, daki-daki, dan seterusnya. Ini karena kita disadar kita ini hanya pengikut, kita bukan penerima wahyu, sehingga tataran kita tidak bisa menjangkau apa yang seperti orang yang memang menerima wahyu aslinya. Para sutrisna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Mari kita lanjutkan. Jadi semua kadang, semua putra Rama atau penghayat, laku kasampunan urip, pelaku kumpul nunggal suci ini harus bisa menjangkau predikat manunggal. Manunggal artinya yaitu tadi hidup di jagat kecil kita yang punya kemauan, keinginan, karep sejo supaya bisa menjadi sedio. Sedio dengan sejo beda. Kalau sejo itu kaitannya dengan nafsiyah,
Kalau nedya sedya itu sudah karujuk dening kehendaknya yang maha hidup. Dalam bahasa syariah itu kudroh dan irodah, kehendak Allah itu adalah apa yang ada dalam hidayah, dan irodah itu usahanya manusia. Sehingga kalau usaha manusia sudah ada jumbuh kudroh irodah, itulah manunggal. Dan dalam konstelasi ilmu kasampurnan urip, ilmu kunci kumpul nunggal suci, sejo dan sedya juga dibedakan. Artinya apa? Predikat manunggal itu kalau dalam konstelasi wahyu ponco gaib atau kumpul nunggal suci laku kasampurnan urip yang harus memang kita capai. Supaya apa? Kalau kita sudah manunggal, predikat aku kita menjadi maha aku. Predikat ingsun kita menjadi panjenengan ingsun. Sehingga apa? Predikat panjenengan ingsun itulah menjadi passwordnya untuk kita laku mijil, yaitu panjenengan ingsun kagungan karso. Nah, isik karso kan, arso baru ditingkatkan arso, titik-titik supaya apa? Sediane kaleksanan apa? Sesuai kehendak Tuhan. Itu pengertiannya manunggal para sutrisna ingkang minulya. Jadi supaya kita tidak salah arah, dipahami dulu, dimengerteni dulu, diweruhi dulu secara hakiki atau tepat, supaya hasil kita tidak salah tujuan atau proof kita tidak proof koyok-koyok. Meskipun kita sangat bangga dengan mengatakan ben gak tembung jare, tapi ingat ben gak tembung jare kita ini bukan sebagai penerima wahyu, bukan yang kepinaringan wahyu, tapi kita menjalankan wahyu yang diberikan oleh yang maringi yang nampa wahyu. Itu intinya supaya kita bisa mawas diri, tidak kemengsun, tidak ndaki-ndaki, tetapi justru akan menjadikan kita kelihatan lucu dan bener-bener enggak banget begitu deh. Para sutrisna ingkang minulya nyuwun gunging pangaksami, dados menika sifatiku saling mengingatkan, saling mawas supaya kita apa menjalankan laku kasampurnan hidup itu tidak dikotori dengan sesuatu yang kita enggak sadar bahwa itu tidak suci. Kendaki kita bukan penerima wahyu, kita hanya menjalankan wahyu yang sudah diterima oleh Rama Semana yang harus kita jalani sebagai pengikutnya atau pengamalnya. Jadi intinya manunggal itu kalau kita bahasakan dalam bahasa yang sederhana, antara sukma kawula utawi daya rasane uripe dalam huruf kecil yang ada di diri manusia, jagat alitnya manusia itu manunggal dengan sukmana. Artinya daya hidup yang dimiliki atau yang diberikan atau yang diwengkuh dari yang pemilik maha hidup, yang menghidupi semua yang hidup dan yang menghidupkan semua yang hidup. Yaitu akhirnya simpulannya rasa manunggal kelawan rasa. Rasa yang tulisannya huruf kecil manunggal dengan rasa yang tulisannya huruf besar semua. Jadi ini yang harus dipahami. Rasa huruf kecil itu adalah proses laku dari krasa, rumangsa, baru kita bisa merasakan atau membuktikannya. Tanpa proses itu kita tidak akan bisa manunggal. Dalam konstelasi hidup kecil kita manunggal dengan yang maha hidup, sifatnya yang maha hidup, yang menghidupi semua yang ada hidupnya di alam semesta ini. Kalau begitu pertanyaan paling pokoknya adalah siapa yang memanunggalkan kita? Para sutrisna ingkang minulya, mari kita jawab dengan kesadaran, yaitu tadi niat nata atine sing lerem, jembarno makna hati kita dan juga ngalusaken rasa jati kita. Supaya apa? Kita tidak kemerusu dikenterno nafsu mutmainnah kalau wau ya. Monggo kita lanjutkan. Menurut dawuhipun Rama Semana, kalau kita ingin menjawab siapa yang menunggalkan kita, kita harus paham. Yang menunggalkan tentu saja Rama utawi Mana, utawi urip. Jadi urip dalam tulisan huruf besar semua
atau Romo dalam tulisan huruf besar semua, atau Mono dalam tulisan huruf besar semua, ini adalah manifestasi urip itu berarti Tuhan kalau ditulis huruf besar semuanya, atau yang maha hidup artinya. Kalau Romo ditulis dengan huruf besar semua ini, maksudnya bukan rasa manunggal yang kita harus nanti kupas juga dalam dimensi yang berbeda. Kalau rasa manunggal ini dimensi dari jagat alit kita, kalau ditulis Romo huruf besar semua, ini adalah kemanunggalan yang maha manunggal, artinya Tuhan yang maha manunggalkan segala dat. Kemudian kalau Mono ditulis dengan huruf besar ini, artinya Tuhan yang maha esa, manifestasi dari zat yang maha esa, yaitu Tuhan semesta alam ini atau Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menuliskan dengan pemahaman yang sudah kita pahami, kita tahu ini bahwa urip ditulis huruf besar itu adalah yang maha hidup atau Tuhan. Romo ROMO huruf besar berarti juga bukan rasa manunggal di jagat alit kita ini, tapi itu juga yang maha memanunggalkan itu. Dan kemudian kalau Mono ditulis MONO besar, huruf besar semua, ini juga manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, bukan yang Maha Tunggal loh ya, satu. Kalau tunggal masih unsurnya lebih dari satu sifatnya nanti. Ini penting kudu dipahami, kalau tidak nanti kesasar penjenengan manuk, kayak mandunggal. Dadi kene wek krasa rumangsa tok ae. Koyok-koyok malah kesasar kemingsone sing muncrat. Yang kalau nanti kita sudah tetap bener tepat manunggalnya, yang kuncoro kita yang keluar, sehingga apa yang didhawuhkan Rama, he putra ningsun surjarwani estune kabeh putra iku adalah kitab suci ada makna wujudipun inggih menika berbudi bawa laksana itu. Sehingga wujud buktinya putra Rama ya seperti itu. Kayak kitab suci ada makna, dadi tindak tanduknya itu bisa mesti nentrem lan nentremake bermanfaat kagem liyan. Itulah maksud ajaran kasampurnan hidup, kumpul nunggal suci, yaitu kunci yang harus kita benar-benar pahami lebih dulu. Kita weruhi dulu pengertian intinya, hakikatnya apa, sehingga kita tidak sampai kesasar dalam pemahaman yang kelihatannya nggak sadar tapi itu kemingsun nyimpang nggak jangkau. Karena apa, kita jadi mawas diri yang pertama, kita ini bukan penerima wahyu ajaran ini, tapi kita hanya menerima ajaran dari Romo Sumono untuk kita jalankan, sehingga kita tidak mungkin bisa menyamai Romo Sumono karena beliau yang penilai, dipilih, dipasrai untuk menerima wahyu dan disebarkan bagi siapa yang ingin menjalankannya. Para sutresna ingkang minulya, jadi untuk pemahaman yang dasar 002 ini Kuku sudah sampaikan bahwa kesimpulan untuk memahami pengertian manunggal itu adalah ketika hidup utawi urip yang ditulis dengan huruf kecil yang ada pada jagat diri kita kecil ini, tubuh kita ini sudah manunggal dengan hidup dalam tulisan huruf besar semua, atau urip dalam hidup tulisan hidup huruf besar semua itu, atau yang maha hidup, yang maha menghidup dan yang maha menghidupkan semua yang hidup, sudah menjadi lenggah atau manunggal. Artinya semua sikap gerak kita, sifat keinginan kita itu sudah diwengkuh dengan kehendaknya yang maha hidup. Itulah artinya manunggal. Itu kesimpulan yang bisa Kuku sampaikan untuk episode 002 edisi tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri Kuku untuk mawas diri. Kalau ada sesuatu yang ucapan penyampaian yang salah, kasar, apalagi doif, itu sesungguhnya keluar dari diri pribadi Kuku yang naif, yang hina ini. Tapi kalau ada manfaat, mahanani dan migunani apa yang Kuku sampaikan, insya Allah itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha hidup. Romo dalam huruf besar itu, semua huruf besar, atau Tuhan yang maha esa.
Makanya kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih wonten episode 003 saklajengipun. Terima kasih, matur nuwun, rahayu.